Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, MKom. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Lukman, saya dari kelas IT 402, program studi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai sistem jaringan. Saya harap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, fungsi, dan pentingnya sistem jaringan dalam dunia teknologi informasi. Oke, lanjut ke slide pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ICMP. ICMP adalah rangkaian aturan komunikasi yang digunakan perangkat untuk mengkomunikasikan kesalahan transmisi data dalam jaringan. Dalam pertukaran pesan antara pengirim dan penerima, kesalahan yang tidak terduga dapat terjadi. Misalnya, pesan terlalu panjang atau paket data mungkin saja tiba secara tidak berurutan sehingga penerima tidak dapat menyusunnya. Dalam kasus tersebut, penerima menggunakan ICMP untuk memberitahu pengirim melalui pesan kesalahan dan permintaan agar pesan dikirim ulang. Oke, lanjut. Apa saja kasus penggunaan ICMP? ICMP adalah protokol lapisan jaringan penting dalam jaringan komputer. ICMP menyediakan mekanisme standar untuk perangkat jaringan guna mengkomunikasikan informasi penting seperti konektivitas dan status jaringan. Semua perangkat yang terhubung ke jaringan, termasuk router dan perangkat titik akhir, dapat memproses pesan ICMP. ICMP telah diadaptasi untuk bekerja dengan IP version 4 dan IP version 6. Berikut beberapa kasus penggunaan ICMP yang umum. Yang pertama, pelaporan kesalahan. Pesan kesalahan ICMP melaporkan kesalahan jaringan seperti tujuan yang tidak dapat dijangkau, batas waktu, atau masalah fragmentasi. Pesan-pesan tersebut sangat penting untuk protokol UDP yang memiliki model komunikasi tanpa koneksi. Yang kedua adalah diagnostik. Anda dapat menggunakan ICMP untuk diagnostik jaringan. ICMP paling sering digunakan untuk perintah ping dan trace route. Ketiga, keamanan jaringan. Anda dapat menggunakan ICMP untuk mendeteksi lalu lintas jaringan yang tidak sah dan hanya mengizinkan lalu lintas yang sah melalui jaringan. Firewall menggunakan ICMP untuk mengizinkan atau memblokir tipe lalu lintas tertentu. Selanjutnya, bagaimana cara kerja ICMP? Protokol pesan kontrol internet atau ICMP biasanya bekerja bersama protokol jaringan lain seperti TCP, IP, atau UDP. Host dan router bertukar pesan ICMP atau paket ICMP ketika peristiwa jaringan tertentu terjadi. Paket ICMP terdiri dari header, paket ICMP, dan bagian data ICMP. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai header paket ICMP. Header ICMP berisi informasi tentang tipe paket, kodenya, checksum, dan pengidentifikasinya. Ketika paket ICMP dikirim, penerima pesan membaca informasi header. Tindakan yang tepat akan dijalankan berdasarkan tipe paket. Misalnya, jika tipenya adalah permintaan echo, penerima akan mengirimkan balasan echo dengan data yang sama. Jika tipenya adalah tujuan yang tidak dapat dijangkau, penerima akan membahas dengan pesan tujuan yang tidak dapat dijangkau. Yang selanjutnya bagian data ICMP.
Bagian data dalam pesan ICMP mencakup informasi seperti alamat IP, tujuan, atau penyebab kegagalan. Bagian ini juga berisi kode kesalahan atau kode numerik yang mengidentifikasi kesalahan. Oke, berikut beberapa contohnya. Yang pertama, kode tujuan tidak dapat dijangkau. Tipe 3 menunjukkan bahwa perangkat penerima tidak ada di jaringan. Selanjutnya, kode pengalihan. Tipe 5 mengirim pesan ke router lain yang menunjukkan rute yang lebih baik ke tujuan. Selanjutnya, kode permintaan echo dan balasan echo tipe 8 dan 10 menguji konektivitas di antara perangkat. Yang selanjutnya, pesan melebihi waktu menunjukkan paket telah melebihi waktu maksimum untuk mencapai tujuan. Lalu, pesan parameter problem menunjukkan saat router mengalami masalah dengan header bidang IP. Yang selanjutnya, pesan sequence dikirim saat router mengalami kemacetan dan perlu membatasi jumlah paket yang diterimanya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kali ini kita akan membahas apa perbedaan antara ICMP dan TCP. TCP adalah protokol berorientasi koneksi untuk pengiriman data dengan pemeriksaan kesalahan yang andal. Protokol ini biasanya digunakan untuk aplikasi penjelajahan web, email, jarak jauh, dan transfer file. TCP memerlukan jabat tangan atau handshake yang serangkaian pesan untuk membangun kepercayaan dan autentikasi antara pengirim dan penerima. TCP menjamin pengiriman pesan. Sebaliknya, ICMP merupakan protokol tanpa koneksi. ICMP tidak menjamin pengiriman pesan, karena ICMP hanya digunakan untuk pelaporan kesalahan. Pesan ICMP juga lebih kecil dari paket TCP. ICMP dan TCP digunakan bersamaan untuk menentukan alasan pengiriman TCP gagal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu ping flow ICMP. Ping flow ICMP merupakan peristiwa DOS atau Denial of Service, di mana pengguna yang tidak sah mengirim beberapa permintaan echo ICMP dalam waktu yang singkat. Setiap permintaan ICMP membuat pengidentifikasian yang unik, dan payload data-data mengharuskan penerima merespons secara unik. Server penerima mencoba merespons setiap permintaan yang tidak sah, yang menunda atau memperlambat respon untuk sumber yang sah. Agar terlindung dari flood ping ICMP, Anda harus memastikan perangkat jaringan Anda dikonfigurasi untuk membatasi jumlah lalu lintas ICMP yang ingin diterima. Anda juga perlu memantau jaringan jika ada aktivitas yang tidak sah dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan seperti firewall dan sistem deteksi intrusi (IDS). Oke, kita lanjut ke ping and trace route test. Perintah ping adalah alat uji untuk IP version 4 dan IP version 6 yang menggunakan pesan ICMP echo request dan echo reply untuk memeriksa konektivitas antara host. Ping memberikan ringkasan mencakup tingkat keberhasilan dan waktu rata-rata perjalanan pulang ke tujuan. Di sebelah kiri berikut adalah contoh komen cara menggunakan ping untuk ke IP 192.168.20.2. Fitur utama dari ping adalah untuk uji konektivitas. Ping digunakan untuk memverifikasi apakah host tujuan dapat dijangkau. Ringkasan statistik menyajikan tingkat keberhasilan dan waktu rata-rata perjalanan pulang (round trip time) ke host tujuan. Selanjutnya, penanganan timeout. Jika balasan tidak diterima dalam batas waktu yang ditentukan, ping akan menampilkan pesan bahwa respon tidak diterima. Catatan, ping pertama mungkin mengalami timeout jika melakukan resolusi alamat ARP untuk IP
versi 4 atau NT untuk IP versi 6 sebelum mengirimkan ISMP echo request. Oke, selanjutnya kita akan berpindah untuk mengenal apa itu ARP. ARP singkatan dari Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat di suatu jaringan berdasarkan alamat IP. Dalam lapisan jaringan bermode OSI layer, ARP bekerja di antara lapisan layer 2 dan 3. Fungsi utama protokol ini adalah merubah IP address 32 bit atau IP version 4 menjadi 48 bit yang merupakan alamat untuk MAC address. ARP digunakan ketika pengguna ingin berkomunikasi di jaringan area lokal atau Ethernet. Jaringan ini membutuhkan alamat MAC area lokal, alamat MAC pengirim dan penerima sebelum transfer data dilakukan. Tanpa MAC address, pengguna tidak dapat melakukan komunikasi, mengirim, menerima, dan bertukar paket data dengan perangkat lain. Adapun dua kelebihan utama menggunakan ARP diantaranya, yang pertama adalah MAC address bisa didapatkan secara mudah dan cepat jika sudah mengetahui IP address-nya. Yang kedua, tidak memerlukan konfigurasi yang rumit pada node akhir karena MAC address bisa ditemukan kapanpun saat dibutuhkan. Berikut ilustrasi ARP. Jadi, ketika kita ingin melakukan komunikasi, kita akan melakukan request untuk mendapatkan MAC address, lalu akan di-return dari server MAC address. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kerja ARP. Ketika ingin melakukan komunikasi, perangkat tujuan akan mencari MAC address terlebih dahulu di ARP table atau ARP cache. Pada sistem operasi Windows, kamu dapat mengecek ARP cache dengan cara memasukkan perintah ARP -e di command prompt. Jika alamat ARP sudah ada, MAC address tersebut nantinya akan digunakan untuk berkomunikasi. Di sisi lain, perangkat sumber menghasilkan pesan ARP request apabila alamat MAC-nya tidak tersedia. Perangkat sumber harus memasukkan MAC address dan IP address secara manual dalam pesan request tersebut. Sementara itu, alamat MAC dan IP address penerima tidak diubah sedikit pun atau dibiarkan kosong. Kemudian, perangkat sumber akan menyebarkan pesan ARP request ke seluruh perangkat yang terhubung dalam jaringan di lokal. Di tahap ini, setiap perangkat membandingkan IP-nya sendiri dengan address yang lain. Jika sesuai, perangkat akan membalas pesan tersebut dengan mengirimkan ARP reply, sehingga komunikasi dapat terjadi. Sebaliknya, jika tidak sesuai, perangkat akan menolaknya dengan melakukan dropping paket. Untuk ilustrasinya berada di kiri, jadi ketika kita request MAC address dengan IP sekian, dia akan mengembalikan MAC address-nya. Oke, apa itu autonomous system? Autonomous system adalah kumpulan jaringan berada di bawah administrasi atau kebijakan yang sama. Biasanya AS mengacu pada suatu institusi atau entitas seperti Telkom, Indosat, XL, dan sebagainya. AS diperlukan ketika suatu jaringan terhubung ke lebih dari satu AS yang memiliki kebijakan routing yang berbeda. Ini memungkinkan pengaturan dan pengelolaan routing antar jaringan lebih efisien dan terkoordinasi. Bayangkan, seperti kantor pos di sebuah kota, surat bergerak dari suatu kantor ke kantor pos yang lainnya sampai mencapai kota yang tepat. Dan kantor pos di kota tersebut kemudian akan mengantar surat ke alamat dalam kota itu. Demikian pula paket data di internet berpindah dari AS ke AS sehingga dapat mencapai AS yang memiliki alamat
IP tujuan mereka di router di dalam AS, kemudian mengirimkan paket alamat IP yang dimaksud. Oke, selanjutnya itu kita akan belajar tentang ASN, Autonomous System Number. Autonomous System memiliki identifier yang disebut Autonomous System Number untuk bertukar informasi dengan AS yang lain. ASN adalah nomor unik terdiri dari 16 bit yang diberikan oleh American Registry for Internet Number (ARIN). Untuk memastikan tidak ada duplikasi nomor, ASN berkisar dari 1 sampai 65.535. Nomor ASN dari 64.512 hingga 65.535 digunakan untuk keperluan private. Oke, selanjutnya kita akan membahas dengan BGP atau Border Gateway Protocol. BGP adalah protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi antara autonomous system di internet. BGP memanfaatkan protokol TCP untuk memastikan pertukaran informasi yang andal antar router. Dengan menggunakan BGP, router dalam berbagai AS dapat berbagi informasi tentang jalur-jalur yang tersedia dan memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data ke tujuan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang IP versi 6. IP Protocol versi 6 adalah versi terbaru dari Internet Protocol yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan komputer di internet. IP versi 6 dikembangkan oleh IETF untuk mengatasi masalah kehabisan alamat pada IP versi 4. IP versi 6 menggunakan alamat 128 bit dengan ruang sebesar 2/128 yang jauh lebih besar dibandingkan IP versi 4. Alamat IP versi 6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Untuk format alamat IP versi 6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis dengan format heksadesimal. IP versi 6 tidak membedakan antara huruf kapital dan huruf kecil, sehingga dapat ditulis dengan huruf kecil atau kapital. Format yang disarankan untuk menulis alamat IP versi 6 adalah sebagai berikut, di mana setiap X terdiri dari 4 nilai heksadesimal. Dalam IP versi 6, istilah hexstate digunakan secara tidak resmi untuk merujuk pada segmen 16 bit atau 4 nilai heksadesimal. Berikut contoh IP versi 6 yang disarankan. Oke, selanjutnya kebutuhan IP versi 6. IP versi 6 dikembangkan terutama untuk mengatasi masalah kehabisan alamat IP versi 4. Kebutuhan alamat IP meningkat pesat seiring dengan pertumbuhnya IoT setelah 1980-an. Selain itu, IP versi 6 juga merespon beberapa masalah lain seperti kehabisan alamat, proses yang lambat, kebutuhan opsi yang baru, dukungan multimedia, dan keamanan. Untuk tipenya ada 3. Yang pertama adalah unicast, pengalamatan untuk mengidentifikasi satu perangkat secara spesifik. Multicast, pengalamatan untuk mengirimkan data ke sekelompok perangkat. Terakhir, anycast, pengalaman untuk mengirimkan data ke perangkat terdekat dari sekelompok perangkat yang memiliki alamat yang sama. Oke, kita berada di akhir presentasi. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan tentang sistem jaringan. Saya berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Insinyur Heni Yulianti MM Mkom atas kesempatan dan bimbingannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.